desain yang seperti ini kadang-kadang kita sebut dengan desain yang androgynous gitu ya, androcentric sorry. Jadi basisnya tuh adalah pengalaman laki-laki gitu. Selamat datang di Seeds of Knowledge, Talks on Housing Unlearned. Sebuah ruang dialog untuk menelusuri ide-ide segar tentang keadilan, keberlanjutan, dan kemanusiaan dalam penyelenggaraan perumahan Indonesia. Hari ini kita akan membicarakan topik yang jarang disentuh tetapi sangat menentukan kualitas hidup sehari-hari. Desain rumah layak huni partisipatif berbasis gender dan well-being bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau disebut juga MBR. Perkenalkan narasumber kita hari ini, Ibu Enira Arfanda, PhD dari Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Mungkin kita bisa mulai, Bu, dengan perkenalan sedikit tentang latar belakang Bu Enira, dari mana asal Ibu, pendidikan, dan mungkin pengalaman kerja Bu Enira sendiri seperti apa. Oke, selamat siang. Nama saya Enira. Saya saat ini adalah dosen di Departemen Arsitektur, Program Studi Arsitektur Interior. Kemudian pengalaman kerjanya cukup banyak dan beragam ya. Saya semenjak lulus tuh pernah menjadi praktisi interior, kemudian menjadi praktisi di bidang desain grafis malahan dulu sebelumnya. Dan baru setelah itu menjadi dosen di Departemen Arsitektur UI gitu. Terus sudah mengajar di Departemen Arsitektur UI semenjak 2013 ya. Sampai dengan sekarang gitu. Sampai sekarang, Bu? Sampai sekarang. Terus saya bisa manggil Bu Enira? Enira aja. Bu Enira aja ya. Mbak Enira aja kali Mbak ya. Enira, oke, Mbak Enira. Jadi awalnya itu Mbak Enira gimana sih pertama kali bisa tertarik sama hubungan antara desain, rumah, gender, dan kesejahteraan atau well-being? Oke, kalau mengenai ketertarikan saya terhadap gender mungkin karena awalnya saya itu meneliti mengenai ruang ibu menyusui ya. Jadi ruang ibu menyusui itu sangat tidak terfasilitasi terutama di fasilitas publik gitu. Nah itu yang kemudian saya angkat dan akhirnya menjadi disertasi S3 saya gitu. Nah dari situ kemudian ya bergulir kan, saya mulai mendalami topik-topik gender yang beririsan dengan gender yang lainnya gitu. Nah tapi kemudian yang membuat saya semakin tertarik dengan isu housing and gender adalah pas pandemi kemarin, pas COVID gitu, dimana semua orang kan lockdown, kemudian kita harus berdiam di dalam rumah kita gitu ya. Nah dalam masa-masa pandemi ini kemudian terutama perempuan yang merasakan beban paling berat ya. Jadi bebannya adalah ke dalam sehari-hari aja mereka perempuan ini punya role beban ganda pengasuhan, kemudian beban domestik ya, pekerjaan domestik. Nah ketika pandemi udahlah kita panik gitu ya dan sebagainya, dan semua orang harus tinggal di dalam rumah. Nah ini beban pressure untuk menjalankan role yang dua itu tuh semakin berat gitu kan. Nah terus meningkatnya angka KDRT dan sebagainya karena di dalam rumah kan semuanya terkunci ya waktu itu, waktu lockdown gitu. Nah ini memunculkan berbagai macam isu gender yang kemudian membuat saya berpikir oh iya ya ternyata di dalam konteks ruang domestik tuh isu gender sangat menarik sekali dan ini sangat berhubungan dengan arsitektur karena tata letak, konfigurasi ruang gitu kan, hubungan antara ruang domestik dengan ruang publik itu menjadi sangat penting tuh di dalam konteks pandemi ya waktu itu. Jadi menurut saya itu sih yang awalnya memicu ketertarikan terhadap topik ini gitu. Jadi yang awalnya pandemi jadi tensi tinggi dalam rumah, lagi-lagi perempuan yang kena, faktor mainnya arsitektur, desain, tata letak.
Ya. hal seperti itu ya Bu. Ya. I see. Kalau mungkin kalau saya mau nanya, dalam Bu Enira sendiri, selain pengalaman di ketika COVID ini, apakah ada lagi pengalaman lapangan atau riset lainnya yang memicu kesadaran Bu Enira terhadap kesetaraan gender dalam rumah ini atau dalam desain sebuah hunian? Pengalaman lain lagi, sebelumnya saya juga cukup concern dengan isu fear ya. Fear, ketakutan. Fear baik di dalam ruang publik, Uh-uh. terus maupun di dalam ruang domestik gitu ya. Ketika akhirnya fear itu kemudian menjelma menjadi sesuatu yang membatasi ruang gerak perempuan, mobilitas mereka dan sebagainya gitu. Dan ini bisa terjadi juga di ruang domestik gitu. Padahal dengan orang-orang yang saling kenal juga ya Bu, sama suami, anak sendiri. Justru orang-orang terdekat itu yang kadang-kadang menjadi pelaku kekerasan itu yang akhirnya merupakan suatu bentuk concern saya. Oke. Gitu. Dan kemudian waktu saya S3 sempat bertemu juga dengan sesama kandidat PhD ya yang risetnya adalah mengenai ruang aman untuk perempuan gitu. Jadi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga itu mereka disediakan, karena waktu itu konteksnya di Australia ya, disediakan rumah aman gitu kan. Nah itu menarik sekali risetnya gitu. Oke. Tentang apa Bu kalau boleh tahu gitu? Iya, jadi rumah aman ini adalah bagaimana rumah ini bisa memberikan kenyamanan yang sifatnya bukan hanya fisik tapi juga psikologis ya, karena mereka kan korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus kemudian melarikan diri dari rumahnya gitu kan, berada jauh dari rumahnya, dan juga harus memulihkan luka-luka fisik maupun psikologis mereka. Jadi dan itu rumah itu sifatnya rahasia, jadi tidak boleh diketahui oleh publik secara luas gitu. Nah, bagaimana kemudian arsitektur tuh berperan di dalam proses penyembuhan dan sebagainya itu. Gitu. Secara desain juga ngaruh ya Bu ke psikologis? Sangat berpengaruh gitu. Dan ketika seseorang dalam kondisi yang sangat lemah secara psikologis, maka interaksi sosial juga akan menjadi problem kan gitu. Jadi bagaimana kemudian pengaturan interior dan sebagainya itu sangat berperan tuh dalam proses itu ya, rehabilitasi itu. Sangat ngaruh ya Bu ternyata. Kalau mungkin kita lanjut ke next topiknya adalah gimana sih Bu makna rumah layak huni jika dilihat bukan hanya dari standar fisik tapi juga dari pengalaman penghuni yang beragam secara gender dalam rumah tersebut, usia-usia yang berbeda, dan peran domestik lelaki perempuan misalnya. Iya. Kalau kita bicara tentang hunian, apalagi hunian untuk MBR gitu ya, biasanya kan basisnya fungsi, bener nggak sih? Iya. Iya kan. Satu fungsi, dua kemudian budget atau biaya gitu kan, semurah mungkin, seefisien mungkin secara dimensi gitu. Nah, dimensi-dimensi dua itu kemudian akhirnya mendominasi kan, tapi kemudian menghilangkan aspek-aspek lain yang juga seharusnya muncul atau menjadi concern gitu. Yang ya misalnya mengenai kenyamanan, keamanan, isu-isu privacy dan sebagainya gitu. Nah, di dalam isu-isu yang hilang itu kebanyakan adalah isu-isu mengenai perempuan dan hubungannya dengan ruang domestik gitu. Jadi kalau misalnya kalau rumah yang sangat sederhana itu biasanya karena dia harus efisien banget gitu kan. Ya maka yang akan dimunculkan adalah gimana sih biasanya ruang-ruang yang dianggap sangat umum gitu ya dan paling penting gitu. Nah kemudian itu seringkali disitulah si peran perempuan itu kemudian terlupakan. Karena yang mendominasi ketika melakukan pengaturan di dalam sebuah rumah tangga kan biasanya si bapak ya atau si suami gitu ya. Nah jadi misalnya ruang-ruang perempuan itu seringkali akhirnya terabaikan. Nah tadi kan kita udah bicara mengenai role perempuan di dalam rumah tangga ya.
Ada beban perawatan, kemudian ada beban domestik itu sendiri. Beban perawatan tuh misalnya apa? Misalnya seperti perawatan anak, kemudian perawatan orang tua mungkin kalau orang tuanya tinggal bersama mereka, atau perawatan kerabat kalau misalnya ada kerabat yang juga ikut tinggal bersama mereka gitu ya. Nah selain itu ada beban domestik. Kayak mencuci, memasak dan sebagainya. Nah itu si beban ganda itu kan yang dibebankan biasanya kepada perempuan gitu. Nah itu yang sering akhirnya di-push ke belakang atau dikesampingkan atau ditaruh di ruang-ruang yang sangat dianggap tidak mengganggu pemandangan gitu. Kayak misalnya menjemur tuh kadang-kadang ditaruh di atap gitu ya, atau di belakang sekali atau di tempat-tempat yang nggak nyaman. Padahal kegiatan menjemur itu kan membutuhkan matahari. Terus kebayang nggak sih kalau habis jemur tuh seberat apa hasil cucian kita, terus kita harus naik tangga gitu kan, turun naik. Dan udah workout sendiri. Yes. And it's dangerous, right? Yeah, especially for pregnant women. Yes, gitu. Nah itu yang kebutuhan itu yang akhirnya terlupakan atau bahkan dianggap kurang penting gitu. I see. Nah memasak misalnya, memasak tuh dianggap dapur ya. Dapur itu dianggap sebagai sesuatu yang harusnya ditaruh di belakang dan tidak terlihat. Ya, yang ditaruh di depan tuh biasanya apa? Kalau di dalam sebuah rumah? Biasanya there's a porch, terus ada ruang tengahnya, there's TV, ruang penerima tamu. Ya, yang kita sebut sebagai ruang publik itu kan ya, ruang tamu untuk menerima tamu. Ya, ruang-ruang yang dianggap representatif bagi identitas pemiliknya gitu kan. Nah, dan role perempuan tuh nggak pernah tuh ditunjukkan di ruang-ruang yang dianggap utama itu gitu. Nah itu sih yang kadang-kadang ya di dalam perancangan rumah yang basisnya hanya fungsional, role perempuan, pengalaman perempuan dalam keseharian, praktik domestik dan sebagainya itu tuh tidak naik ke permukaan gitu. Jadi dianggap ya udah it's just a practice gitu. Itu nggak penting gitu. Yang dipentingkan tuh justru hal-hal yang lain yang sifatnya mungkin lebih komunal, yang lebih fungsional gitu. Nah, di dalam pembahasan mengenai gender sendiri nih, desain yang seperti ini kadang-kadang kita sebut dengan desain yang androgynous gitu ya, androcentric Jadi basisnya tuh adalah pengalaman laki-laki gitu. Jadi karena rumah itu ya pasti kan adalah sebuah ruang dengan relasi kuasa ya di dalam sebuah rumah tangga. Biasanya kalau di Indonesia kan patriarki ya, suami atau ayah yang menentukan bagaimana berjalannya si biduk rumah tangga ini gitu ya. Ya jadi yang muncul di dalam ruang-ruang domestik pun yaitu tuh si kuasa laki-laki tersebut gitu. Nah itu sih yang mungkin harus kita sadari bersama ya, bahwa meskipun kayaknya ruang rumah tipe berapa sih kalau MBR tuh 21? Ya kan? Around that. Di dimensi sekecil itu ternyata di dalamnya tuh embedded ya tadi relasi kuasa, role gender gitu. Prinsip-prinsip patriarki dan sebagainya gitu yang kalau kita bedah satu-satu, oh iya ya ini sebenarnya bisa jadi sesuatu yang kita pikirkan kembali gitu. Saya mau nanya Bu, misal diterapkan gender yang berbasis partisipatif perempuan dalam satu rumah, what are the effects can it do to temper the patriarchy that's already well deep-rooted in our society, in people's families? Bergerak dari rumah yang mengasumsikan yang lebih balance ya, untuk membalance antara laki-laki dan perempuan tuh sebenarnya adalah dengan ngobrol sih. Dengan mendengarkan pengalaman perempuan gitu. Jadi sebenarnya sesimpel misalnya pasangan muda terus mau bikin rumah. Sesimpel dengan saling ngobrol, kemudian apa yang kamu inginkan, kemudian bagaimana
misalnya rumah ini akan memudahkan pekerjaan-pekerjaan domestik kamu, akan memudahkan pekerjaan perawatan kamu, gitu kan. Nah, mungkin yang keluar nanti adalah keinginan perempuan untuk meletakkan dapur lebih ke depan misalnya. Karena saya misalnya ingin memasak sambil berinteraksi dengan tetangga. Berinteraksi dengan, atau sesimpel dengan saya ingin masak terus ngelihat ada tukang-tukang sayur yang lewat, jadi saya bisa kelihatan tuh gitu. Kayak gitu kan. Atau misalnya ya kalau naruh jemuran jangan jauh-jauh di atas gitu. Tapi di tempat yang mudah saya akses misalnya. Seperti itu. Ya jadi intinya ngobrol, mendengarkan pengalaman perempuan, apa yang diinginkan, kemudian mencari titik tengah itu sih. Oke. Ini agak mengkhawatirkan juga ya Bu, karena peran perempuan dalam satu rumah itu justru yang paling dominan gak sih Bu? They spend the longest time at home ketimbang suami-suami mereka yang mungkin spend time di luar kerja dan anak-anaknya sekolah atau main di luar gitu. Tapi sangat ditaruh di belakang kepentingan ini ya Bu. Kalau misalnya kenapa sih di era yang sekarang ini di mana ada krisis ruang hidup, tantangan ekonomi perkotaan, lots of problems basically as a macro gitu. Kenapa penting untuk membicarakan desain rumah berbasis gender dan well-being in context of current situations? In context of current situation ya. Ya, ruang domestik kan akan selalu relevan ya. Rumah itu akan selalu relevan karena disitulah kita bukan hanya bertinggal ya, tapi kemudian kita menjadi diri kita sendiri gitu kan. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya kita harus bertinggal di dalam rumah yang justru merepresi kita ya dan identitas kita gitu. Isu yang sering muncul tuh misalnya gini, jadi saya punya mata kuliah namanya gender dan ruang kota. Nah, di dalam salah satu exercise di kelas kami itu pernah saya tanyakan kepada mahasiswa, bagaimana sih relasi kuasa di rumah kalian gitu. Terus saya minta mereka menuliskan esai reflektif gitu ya. Terus kemudian pertanyaannya berikutnya adalah ketika harus melakukan renovasi di rumah, bagaimana nih pembagian perannya? Apakah ayah yang menentukan atau ibu juga punya peran atau gimana gitu kan? Ternyata jawabannya menarik gitu. Dari situ kita melihat bahwa sudah bergeser tuh ya, bahwa ibu harus begini, bapak yang peran gender yang sangat set itu sudah cukup bergeser ya. Tapi itu kan kebanyakan mahasiswa kami itu adalah kelas menengah ke atas ya gitu. Jadi yang sudah punya pendidikan tinggi, kemudian yang ya tadi ya di kelas sosial yang sudah menengah ke atas gitu. Jadi sepertinya sudah lebih demokratis nih hal-hal mengenai pembagian ruang, kemudian mengenai ketika renovasi tuh pendapat perempuan tuh sangat dipentingkan dan sebagainya gitu. Nah, meskipun demikian ya, tapi tetap ada tuh yang namanya gender role tuh tetap terlihat. Tapi kalau dari saya membaca semua esainya ya, lebih banyak yang akhirnya balance tuh antara peran ibunya dengan bapaknya dan anak-anaknya gitu. Meskipun masih banyak juga sih yang bicara mengenai saudara laki-laki saya nggak pernah diharapkan untuk membantu di rumah. Jadi dia sebagai anak perempuan tuh dia yang harus selalu bantu ibunya mengerjakan pekerjaan domestik gitu. Ya, jadi yang seperti itu masih ada. Nah, dalam kasus hunian MBR, nah ini agak sulit gitu ya. Apalagi di dalam ketika kita bicara MBR ya, mungkin kan dengan tingkat pendidikan yang belum tinggi ya, masih rendah. Sehingga kemudian mereka belum banyak terpapar oleh isu-isu gender gitu ya. Nah, sehingga kemudian itulah yang akhirnya muncul kondisi yang represif di dalam ruang domestik. Jadi problem yang sering kali muncul adalah ketiadaan privasi gitu. Jadi ruang-ruang
Yang paling baik ruang-ruang berkumpul itu biasanya didominasi oleh laki-laki dan anak laki-laki. Kemudian perempuan biasanya mereka ya retreat ya, tersisih gitu. Ya entah memasak atau kemana gitu. Nah kemudian isu privasi lagi muncul ketika tidak ada ruang untuk yang mereka bisa menjaga privasi mereka. Ya kadang-kadang disitulah kekerasan seksual kemudian hadir gitu ya. Iya kalau misalnya rumahnya itu mempunyai lingkungan luar yang mendukung. Ya jadi dia kalau lagi nggak enak di rumah penuh dan sebagainya bisa keluar ke tetangga atau ada taman kecil di dekat rumahnya, dia bisa ngasuh sedikit di situ gitu. Tapi kan kebanyakan mungkin lingkungan luarnya justru nggak mendukung kan gitu, yang langsung berbatasan dengan jalan raya atau malah lebih berbahaya di luar rumahnya gitu kan. Nah disitulah akhirnya ruang domestik bisa menjadi sangat represif buat perempuan. Udahlah nggak punya privacy, dia nggak punya teritori sendiri gitu kan. Kemudian ketika dia ada di rumah selalu dibebankan oleh tugas-tugas domestik yang begitu banyak gitu kan. Nah itu yang akhirnya kenapa di dalam sebuah hunian MBR tuh ya banyak problem-problem yang muncul yang mungkin harus menjadi perhatian kita semua gitu ya. Dalam dimensi yang sekecil itu bagaimana tuh well-being bisa terjadi gitu. Saya tadi agak self-focus Bu dengan tadi Mbak Enira bilang tentang lingkungan rumah yang memadai untuk MBR. Nah itu sebenarnya yang lingkungan yang perfect untuk rumah MBR, untuk perempuan-perempuan di keluarga MBR itu seperti apa sih? Kalau untuk masyarakat MBR, ruang luar atau ya lingkungan sekitar tuh biasanya menjadi extended space gitu ya. Jadi karena dimensi rumahnya kan terbatas banget nih ya, kecil gitu. Jadi mereka mungkin akan mencari ketenangan tuh di luar gitu ya, entah dia ke tetangga ataupun ya di manalah di sekitarnya gitu. Nah sehingga mungkin yang ideal adalah ya paling tidak ada ruang publik yang bisa digunakan secara bebas gitu ya, ruang terbuka ya, misalnya taman kecil aja gitu, air petra gitu kan. Nah itu tuh udah sangat ideal gitu. Atau misalnya rumah yang tidak langsung berbatasan dengan jalan gitu. Jadi paling nggak ada halaman kecil gitu ya, ada teras atau apa, sehingga ya dia bisa sedikit melepaskan kepenatan di dalam rumah tuh di luar gitu, di teras gitu. Kemudian good neighborhood, maksudnya relasi sosial antara dia dengan tetangganya itu tuh baik gitu ya. Nah itu akan sangat membantu gitu. Does it help Bu kalau misalnya lingkungan sekitarnya itu juga didominasi oleh perempuan-perempuan lain dan anak-anak juga? Iya, jadi mahasiswa skripsi saya di semester lalu, dia penelitiannya itu di Kampung Kerang Hijau di Muara Angke. Jadi gitu kan ya, di perkampungan itu rata-rata perempuan tuh berprofesi sebagai pengupas kerang. Nah menariknya adalah kan rumah mereka nih sangat-sangat kecil ya dan padat di perkampungan padat gitu. Mereka melakukan si kegiatan mengupas kerang itu sambil mengasuh anak-anak mereka. Jadi anak-anaknya tuh setiap hari dibawa ke lokasi pengupasan kerang. Multitasking ya Bu? Multitasking. Nah jadi anaknya tuh sambil ibunya bekerja, anak-anaknya kan akan bermain dengan anak-anak sebaya yang lain yang juga dibawa. Nah menariknya ibu-ibu sesama pengupas kerang itu bergantian menjaga anak-anak tersebut gitu. Nah jadi memang semangat komunitas ini nih ya akan sangat membantu untuk mengurangi beban ganda perempuan tersebut ya gitu. Jadi mereka kan harus mencari nafkah, melakukan pekerjaan perawatan anak juga gitu. Nah memang kadang-kadang yang agak merelief beban mereka tuh adalah hubungan dengan tetangga gitu, hubungan sosial ya dengan orang lain gitu. Nah itu cukup menarik tuh, sehingga si lokasi pengupasan kerang ya ini kan outdoor ya,
ini bukan hanya dilihat sebagai lokasi tempat mereka mencari nafkah, tapi juga tempat mengurus anak dan bersosialisasi dan merawat anak secara komunal gitu. Nah, itu menarik tuh kasus itu. Interesting. Jadi kalau di perkampungan padat misalnya di Cikini itu juga terjadi gitu. Jadi masyarakat ya saling mengawasi anak-anak yang kan anak-anak lari-larian tuh ya di kampung gitu. Jadi bisa sharing beban pengawasan itu ya. I see Bu. Kalau misalnya kita pindah ke skala yang lebih besar lagi, mungkin ke skala nasional, apakah perumahan dalam skala nasional ini sudah memiliki sensitivitas terhadap perbedaan peran dan gender di rumah tangga dan serta kebutuhan-kebutuhan spesifik lainnya yang dialami oleh perempuan, anak atau lansia atau gimana tuh Bu? Sebenarnya udah ada peraturan, saya lupa lagi peraturan, nggak boleh nyontek ya. Udah ada mengenai pengaruh utamaan gender, udah ada peraturan pemerintah nomor berapa tahun berapa gitu mengenai pengaruh utamaan gender. Gitu, itu sudah ada dan itu sudah diturunkan bahkan oleh kementerian, oleh Perumnas dan sebagainya, itu udah diturunkan gitu. Jadi kesadaran bahwa isu gender ini penting tuh sudah dan tercantum di dalam perundang-undangan, di dalam peraturan gitu, bahwa setiap kementerian nih perlu loh menerapkan ini. Kemudian di dalam setiap proyek baik skala nasional maupun lokal nih perlu loh untuk memperhatikan aspek gender ini gitu. Sudah. Ada tapinya tapi ya Bu. Ya ada tapinya banyak. Tapinya adalah implementasi kan pasti gitu. Jadi bagaimana kemudian implementasinya ini terjadi gitu. Mungkin kalau di dalam level nasional sudah ada banyak yang coba diterapkan gitu. Tapi kalau di dalam level yang lain lokal gitu ya, pemerintah kota yang bukan pusat ya gitu, ya itu memang seringkali belum gitu. Nah, kendalanya lagi adalah kadang-kadang indikatornya tuh belum dirinci gitu. Jadi kalau dari peraturannya udah ada begini, tapi indikatornya apa untuk mencapai ini bagaimana tuh belum dirinci gitu. Nah, tapi memang kesulitannya adalah isu mengenai gender ini kan nggak bisa direplikasi begitu saja karena setiap konteks yang berbeda pasti isunya akan berbeda kan. Jadi sehingga dibutuhkan suatu mekanisme yang lebih misalnya dengan FGD gitu ya untuk mendengarkan masukan kebutuhannya apa sih gitu dan sebagainya. Nah itu yang menjadi kendala karena prosesnya pasti akan lebih panjang kan gitu dan membutuhkan effort yang lebih, biaya yang lebih juga gitu. Nah jadi memang kendalanya ada di aplikasi gitu. Kalau sebagai indikator yang ya indikator aja gitu ya yang umum mungkin bisa ya, tapi memang akhirnya nggak bisa one size fits all gitu loh kalau penyelesaian isu-isu gender itu gitu. Jadi itu kendala yang paling utama sih yang saya lihat gitu. Kalau misalnya bahas case tadi mengenai implementasi tersebut, kira-kira yang baiknya itu seperti apa contohnya dan buruknya itu seperti apa? Yang baiknya tentu saja adalah dengan melibatkan perempuan MBR yang ada di konteks tersebut gitu ya. Jadi kan participatory design pasti pernah dengar ya, gitu. Jadi memang harus sebaiknya, idealnya partisipatif gitu untuk menjawab isu-isu gender yang muncul di dalam suatu konteks tertentu gitu. Kita ngomongin isu gender di Jakarta, terus mungkin akan sangat berbeda dengan isu-isu yang muncul di Purwakarta misalnya gitu. Karena kan struktur masyarakatnya berbeda gitu, kulturnya berbeda gitu, konteksnya juga berbeda gitu. Nah jadi mungkin kita bisa saja belajar dari kasus yang ada di Jakarta gitu ya, tapi nggak bisa sepenuhnya mereplikasi di Purwakarta gitu kan gitu. Nah itu idealnya ya di setiap
daerah yang akan diaplikasikan yang akan membangun suatu proyek ya, dengan pendekatan gender gitu ya, ya harus melakukan proses itu, participatory design itu, gitu. Ya tadi memang konsekuensinya tadi ya agak lama kan, berarti kan lebih lama tuh, panjang juga prosesnya gitu. Oke. Kalau misalnya dalam bias desain arsitektur dan tata ruang, tadi kita sempat bahas masalah patriarki dan tokoh-tokoh maskulin dalam rumah dan yang teknokratis. Selama ini dampak ke keseharian penghuni MBR itu gimana sih? Nggak cuman ke perempuannya aja, Bu, nggak cuman ke si istri-istri dan ibu-ibunya ini, tapi ke keseluruhan ekosistem perumahan rumah tangganya itu seperti apa sih, Bu? Dampaknya adalah ya kerja-kerja domestik maupun perawatan yang akan menjadi semakin berat ya, maupun misalnya perempuan nggak punya ruang aman dan privasi, tadi kita udah sempat ngomong itu ya. Kalau misalnya ke anak-anaknya, Bu? Nah kalau ke anak-anaknya ya kebayang, misalnya ibu-ibu nih pasti, saya ibu-ibu juga ya, saya punya anak 2 gitu. Kita pasti akan selalu mengutamakan anak-anak kita di atas kepentingan kita, gitu kan. Jadi kalau bisa ruang yang terbaik itu akan diberikan ke satu ayah atau suami, yang kedua untuk anak. Ayah sebagai si pencari nafkah utama, kemudian kepada anak-anak gitu ya. Perempuan sendiri biasanya atau ibu-ibu sendiri tuh biasanya nggak terlalu memikirkan kepentingan mereka di atas kepentingan orang-orang lain yang ada di rumah itu gitu. Nah jadi misalnya meskipun mereka nggak dikasih ruang untuk menjemur dengan layak tadi, mereka nggak akan mengeluh gitu. Ya mungkin mengeluh, marah-marah juga, ini jauh banget sih dia, tapi akan dilakukan juga gitu. Karena dianggap ya udah lebih baik saya susah jalan ke atas, tapi anak-anak saya punya ruang yang lebih besar untuk bermain, seperti itu. Nah, ya kebayangkan kalau misalnya perempuan yang letih secara fisik, kemudian secara emosional juga letih gitu, kira-kira ya interaksi dia dengan anak-anak maupun suami juga pasti akan terpengaruhi kan, gitu. Nah kemudian fisiknya pasti, karena dia misalnya harus berada di dalam ruang yang mengconstrain fisiknya terus menerus gitu, ya mungkin akan ada problem-problem yang muncul, misalnya ya sakit kaki, sakit badan gitu kan, atau bahkan bahaya ya, hazard, bahaya jatuh, kemudian terpleset gitu ya, kayak gitu-gitu tuh yang mungkin muncul tuh seperti itu. Terus kalau problem privasi tadi kita sempat diskusi adalah ya mungkin akhirnya memicu kekerasan seksual, misalnya punya anak remaja tapi dia nggak punya ruang yang dia bisa menjaga privasinya. Akhirnya kita sering melihat banyak kasus-kasus kekerasan antara ayah dengan anak dan sebagainya, ayah dengan saudara laki-laki, anak perempuan dengan saudara laki-lakinya dan sebagainya gitu. Nah, itu jadi ruwet gitu. Ya jadi it's all like chain of domino effect saja. Yes, domino effect, betul. I see. Yang awalnya dimulai dari si ruang Dari itu ruang kan. itu, iya. Iya. I see. Kalau misalnya praktik yang ideal itu ketika ketika pemerintah atau perencana perumahan MBR ini sudah mendengarkan isu-isu perempuan, lalu what is the next step to achieving the goals? Setelah mendengarkan, kemudian kan pasti akan mulai memasuki ya menganalisis ya, ini kebutuhan apa yang muncul gitu kan, mana yang kemudian menjadi fokus untuk menjadi apa ya, sesuatu yang akan diutamakan gitu ya. Nah itu sebenarnya di dalam sebuah proyek perancangan hunian misalnya gitu ya, itu bisa diambil untuk menjadi latar belakang keputusan sih. Jadi misalnya kita udah tahu bahwa
oh ternyata misalnya ya, ternyata berdasarkan wawancara dengan 300 calon penghuni di rusun A gitu, ternyata perempuan ini nggak mau dapur ditaruh di belakang gitu, mereka maunya di depan. Nah, itu kan bisa menjadi basis rancangan sebenarnya, bahwa oh iya ya ternyata akan lebih nyaman baik secara alurnya mereka dari ke pasar mengolah si bahan belanjaan itu akan lebih enak kalau misalnya dapur di depan dibanding kalau ke belakang mereka ya kan bolak-balik dan sebagainya gitu. Terus ada interaksi sosial tadi misalnya kayak gitu, itu bisa menjadi basis perancangan gitu. Dan memang mungkin nggak semua keinginan itu akan possible untuk diwadahi ya, itulah kadang-kadang akhirnya terjadi negosiasi itu kan. Tapi paling nggak apapun yang kita putuskan tuh ada basisnya, dan itu berdasarkan data yang datangnya dari pengalaman perempuan tadi gitu. Dan itu tentunya akan lebih baik ya daripada ketika suatu desain itu ya asumsi dari ya nggak tahu gitu kan. Kalau fungsional kan dia sebenarnya hanya berdasarkan panduan yang lalu-lalu yang ketika ditelusuri ternyata sangat androsentris gitu. Gitu. Dan mungkin harus diklarifikasi juga ya ketika bicara bahwa berpihak kepada perempuan itu ya sebenarnya bukan hanya perempuan ya. Kalau yang disebut dengan desain inklusif itu kan berarti dia harus semuanya merasakan keadilan dan kenyamanan dan kesetaraan itu kan gitu. Jadi anak-anak juga akan terdampak, orang-orang lansia juga mungkin akan terdampak gitu ya. Itu sih. Oke. Menarik. Kalau menurut Mbak Indira bentuk partisipasi yang efektif itu lebih kayak survei from one door to another atau konsultasi atau kolaborasi antar berbagai neighborhood. Kenyataan di lapangan seperti apa sih? Kalau bentuk si metode partisipator itu bisa macam-macam ya. Yang paling sering kan adalah dengan FGD. FGD itu kan intinya kita bisa ngobrol kan, kita bisa mendengar secara langsung pendapat dari perwakilan kaum perempuan ini yang ada di dalam suatu komunitas hunian tersebut gitu. Nah, tentunya ngobrol dengan 300 orang tuh susah sih. akan sangat sulit sekali. Nah, disitulah kemudian biasanya para peneliti atau ya orang-orang yang terlibat di dalam proyek itu, dia akan memutar otak tuh gimana caranya supaya proses ini berlangsung dengan nyaman gitu bagi semuanya, baik bagi peneliti maupun bagi ibu-ibu yang ini kan. Jadi kalaupun berdiskusi gitu ya biasanya mungkin diskusinya lebih baik kalau tidak ada bapak-bapak sama sekali, biasanya cara-caranya gitu tuh. Jadi biasanya kita nyari waktu yang pas, kita akan nanya nih ibu-ibu jam berapa yang enak nih misalnya untuk kita ngobrol-ngobrol gitu di posyandu. Abis nganterin anak sekolah biasanya. Jadi mereka udah selesai dulu di rumah, udah beres-beres, masak segala macam, baru mereka punya waktu luang untuk berdiskusi. Nah, yang kayak gitu-gitu berarti kan kita harus fleksibel ya, gitu. Jadi kita nggak boleh misalnya, pokoknya kita ketemu jam 7 di posyandu, nggak bisa, gitu. Karena mereka akan selalu memprioritaskan, iya kan, anak, rumahnya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian di dalam ngobrol-ngobrol itu juga menggunakan bahasa-bahasa yang pasti dekat dengan keseharian gitu. Dan kemudian, oh ya tadi ya nggak boleh ada bapak-bapak. Kenapa coba? Lebih ke safe space aja nggak sih, Bu? Yes, karena kalau ada bapak-bapak, biasanya ibu-ibu nggak mau ngomong. Oh gitu. Karena mereka merasa ya udah yang bagian ngomong, berpendapat di ruang publik tuh biasanya bapak-bapak. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak tuh mereka akan lebih cenderung ya udah tanya bapak aja, terserah bapak aja gitu. Oh gitu. Iya, jadi biasanya kita akan mengundang ibu-ibu aja ya gitu. Nanti bapak-bapaknya kalau memang kita perlu
mendengar pendapat mereka ya, kita bikinkan sesi khusus yang terpisah. Gitu. Nah, biasanya juga kita perlu sangat fleksibel sampai ya udah boleh bawa anak-anak gitu. Ketika bawa anak-anak kita harus siap dengan ibu-ibu ini akan terdistraksi kan. Kan ada anak-anaknya ya, kayak gitu-gitu tuh. Jadi memang ya tapi kita mencoba untuk inklusif kan, karena kita tahu bahwa ya itulah perempuan dengan beban gandanya gitu. Ketika kita mau meminta pendapat mereka, kita juga harus respect gitu terhadap apa yang mereka harus lakukan dalam kesehariannya gitu. Gitu. I see. Nah, pada kenyataannya ketika prinsip-prinsip rancangan itu diimplementasi, gimana sih Bu biasanya reaksi para suami-suaminya ini? Apakah mereka menerima atau justru malah melawan perubahan-perubahan itu? Iya pasti sih, pasti ada aja ya. Yang kayak misalnya ide dapur di depan, itu kan ada aja yang menolakkan. Ini kan biasanya dapur kotor, bau, segala macem. Kenapa ditaruh di depan? Dapur tuh jelek, kotor, bau, di belakang aja gitu. Itu kan dari pikiran bapak-bapak yang biasanya mereka kan sangat fungsional, sangat berdasarkan rasional aja kan gitu. Mereka biasanya akan against lah gitu. Nah tapi itu sebenarnya gunanya kita perancang, peneliti ya, dan pihak-pihak yang terlibat ya, yang lainnya itu sebagai mediator kan gitu. Nemu titik tengahnya. Ya gitu. Kalau misalnya kita memang merasa bahwa oh ya ini adalah suatu yang sebenarnya lebih baik gitu ya, dan lebih akomodatif, lebih inklusif, ya kenapa kita tidak kita harus bisa mencoba mengkomunikasikan itu gitu. Itu. Oke. Kalau misalnya ketika semua aspek well-being perempuan ini diterjemahkan dalam desain, selain misal tadi yang sering kita bahas adalah letak dapur, letak tempat jemur, partisi, apalagi hal-hal inti yang mungkin perancang harus mengetahui untuk yang bisa diterjemahkan dalam desain ini. Misalnya pencahayaan alami yang cocok itu seperti apa dalam satu rumah, ventilasi yang pas untuk well-being penghuninya itu seperti apa, ruang komunalnya seperti apa, gitu sih. Ya, kalau kenyamanan itu kan udah pasti harus utama ya, dan itu sebenarnya mau gender apapun itu semuanya pasti merasakan perlu kenyamanan gitu ya. Jadi kayak kenyamanan termal itu kan hubungannya dengan bukaan gitu ya, terus dengan material, penutup bangunan gitu. Nah itu kan sudah pasti tuh harus dipertimbangkan. Tapi kemudian juga kalau kaitannya tadi ya kita sempat bahas mengenai ruang itu ya. Kadang-kadang ruang di dalam rumah itu kita asumsikan sebagai sesuatu yang pasif. Jadi boundary itu pasif, ya udah ditentukan dari awal begini. Jadi tembok tuh ya udah dia solid berdiri di situ, tidak bisa diubah dan dia akan terkunci untuk selamanya gitu. Ya mungkin kita juga harus memikirkan mengenai boundary ini ya. Kadang-kadang kan ada kebutuhan yang berubah seiring dengan berjalannya waktu gitu. Apakah sebenarnya ruang yang lebih fleksibel itu akan lebih menguntungkan? Jadi misalnya isu privacy tadi ya, misalnya dia mau ada privacy lebih, dia bisa menggeser si boundary-nya gitu. Atau misalnya dia mau mendapatkan ruang yang lebih leluasa, maka si boundary ini nih bisa diatur gitu ya. Tapi ketika kita sudah berhadapan dengan sesuatu yang set, yang solid gitu, itu kan susah. Ya kita ya terkungkung aja di dalam dimensi tersebut gitu. Nah jadi mungkin itu ya, pengaturan dan keleluasaan bergerak dan beraktivitas di dalam ruang itu tuh juga mungkin sesuatu yang harus kita pikirkan ya, dan bagaimana gender apapun, usianya berapapun tuh juga bisa beraktivitas secara nyaman ya di situ ya. Kalau pengaturan aktivitas kan biasanya di dalam sebuah keluarga ya sifatnya lebih cair ya gitu. Jadi ayah mau kerja,
terus anak-anak mau bermain itu kan pasti lebih cair pengaturannya. Tapi kalau misalnya dia bisa lebih fleksibel boundary-nya ya mungkin akan lebih membantu tuh untuk mengatur sekat-sekat dan kebutuhan privasi dan lain sebagainya itu gitu. Kalau contoh-contoh ruang fleksibel ini seperti apa ya, Bu Enira? Ya jadi apa ya? Misalnya ya apakah kamar tuh harus 3x3 misalnya? Atau apakah yang disebut dengan apa sih disebut dengan kamar itu gitu? Apakah kamar itu hanya untuk tidur atau dia bisa menjadi sesuatu yang lain di waktu yang lain gitu kan? Kayak gitu-gitu tuh. Atau misalnya dapur, dan apakah dapur harus terpisah dari ruang makan gitu? Atau mereka bisa saling ya udah biasanya di dalam rumah MBR itu kan malah sangat menyatu gitu ya. Gitu. Tapi kadang-kadang dapur itu misalnya kita nggak mau melihat keberantakan yang ada di dapur, gimana caranya gitu. Atau misalnya aku memasak seharian di dapur tapi aku nggak mau terisolasi dari si aktivitas keluarga yang lainnya. Apakah ada cara lainnya? Nah, sebenarnya kayak gitu sih, sehingga mungkin pertanyaan mengenai boundary dan kompartemen ya tidak mengkotak-kotakan gitu ya. Oke. Jadi itu mungkin ya, udah ruangnya sempit, apa yang bisa kita lakukan nih gitu. Tapi untuk akhirnya menentukan apakah ruang itu bisa fleksibel atau tidak itu kan orang-orang penghuninya sendiri ya, Mbak Enira. Kalau apa namanya, apakah sebenarnya agak nyambung dengan pertanyaan saya yang sebelumnya, tingkat penerimaan hal-hal seperti ini apakah sudah mulai diterima gitu di keluarga-keluarga MBR sekarang? Apa mereka lebih prefer yang di kotak-kotakan saja? A room is a room, a kitchen is a kitchen. Ya karena sebenarnya arsitektur tuh bisa menjadi sebuah mekanisme yang menjembatani itu ya, karena belum dibuat aja, belum ada presidennya gitu. Tapi ketika mungkin sudah ada gitu ya, sebenarnya mungkin akan pelan-pelan bisa diterima gitu. Atau misalnya urusan dinding tadi bisa menjadi suatu elemen yang adaptif daripada yang sudah ditentukan sedari awal gitu misalnya. Nah ya kita kan nggak tahu dengan kemajuan teknologi, material, perkembangan material dan sebagainya, ini mungkin bisa terjadi gitu, sesuatu yang bisa dilipat, dibuka, yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya, seperti itu sih ya. Tapi memang ya lagi-lagi ketika kita bicara tentang desain rumah MBR nih ya, ini masih banyak nih kajian yang perlu dilakukan kan mengenai kebiasaan hidup dan bertinggal mereka gitu misalnya. I see. Jadi memang dari kita sebagai perancang pun masih sangat banyak PR-nya. Ya, dan menariknya kadang-kadang waktu itu pernah ada riset juga ya di sebuah rusun gitu. Mereka menjebol sendiri dindingnya untuk membuka ruang. Nah, kemudian batas-batas itu dihadirkan lewat furniture. Nah, jadi mereka justru menggunakan furniture tuh. Itu juga menarik tuh. Berarti kan studi mengenai bagaimana furniture di dalam sebuah hunian yang sangat minimal ini nih bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar objek fungsional ya. Dia bisa menghadirkan privacy, kemudian bisa memberikan ruang gerak yang lebih baik gitu. Okay. Jadi kalau IKEA kan kita misalnya selalu ingat IKEA ya kalau kita bicara furniture untuk apartemen gitu. Nah nggak tahu nih, mungkin nanti ada Mas Andre mungkin mau bikin furniture untuk hunian MBR gitu. Gimana ini bisa menghadirkan ruang domestik yang lebih fleksibel gitu. Oke. Kalau contoh nyata real good project partisipatif di Indonesia ataupun di
Global South, APAC region gitu, yang bisa jadi inspirasi buat kita di Indonesia, itu apa sih Mbak Indira? Em, yang kepikiran sama saya tuh cuma kampung akuarium sih. Kampung akuarium, Iya, gimana tuh Mbak? iya. Jadi mereka kan sangat partisipatoris banget ya Mm-mm. pendekatannya gitu. Jadi ketika membangun kampung akuarium itu sebagai sebuah yang kan direlokasi ke kampung penghuni kampung akuarium itu kan direlokasi ke hunian yang vertikal itu kan, ke rusun kan. Nah, dalam proses itu mereka melakukan banyak sekali dialog dengan masyarakat gitu. Panjang prosesnya gitu. Kebetulan salah satu dosen di Departemen Arsitektur tuh cukup banyak terlibat gitu ya. Jadi saya banyak mendengar cerita dari beliau gitu. Jadi bagaimana kemudian ya itu kan mengumpulkan masyarakat aja sulit gitu kan. Kemudian meminta mereka untuk mengomentari ruang yang bahkan mungkin apa yang disebut ruang aja tuh ya itu secara itu konsep yang sangat abstrak ya, yang mungkin juga pemahaman kita dengan pemahaman mereka kan sangat berbeda gitu ya. Nah jadi dari hasil workshop diskusi itu ada banyak lagi tuh yang mesti diterjemahkan kan gitu. Jadi menurut saya itu adalah salah satu effort yang sangat baik gitu ya. Jadi benar-benar sangat bottom up. Jadi perancangannya mulai dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian diterjemahkan ke dalam desain, terus kemudian didampingi dalam setiap prosesnya gitu ya, sampai dengan perancangan, kemudian pembangunan hingga sekarang setelahnya ya, bahkan mereka punya koperasi sendiri, apa segala macam gitu. Jadi itu salah satu contoh sih yang menurut saya cukup berhasil ya gitu. Okay. Yang baik. Ini untuk khusus kampung akuarium ini saya agak salfok sama satu hal. Tadi Mbak Indira sempat bilang agak susah untuk bahkan dari awal untuk menarik orang-orang di masyarakat tersebut untuk ikut berpartisipasi. Biasanya gimana sih Mbak Indira untuk memberikan mereka awareness bahwa ini tuh hal penting untuk kehidupan mereka dalam rumah tangga, hal-hal untuk desain rumah ini? Ya harus dengan pendekatan yang lebih personal sih. Kalau bicara sama masyarakat kan kita nggak boleh mentang-mentang kita adalah dosen, akademisi gitu ya, kemudian kita bicara seolah-olah kita bukan bagian dari mereka gitu. Ya tapi ya jadi penting tuh membangun relasi dulu dengan masyarakat yang akan kita ajak bicara gitu ya. Baru kemudian setelah ada pemahaman yang sama, mereka punya trust, jadi we gain their trust gitu ya first. Baru kemudian pelan-pelan mereka akan mendengar omongan kita gitu. Dan mungkin bisa percaya bahwa oh ya ini adalah sesuatu hal yang penting nih untuk kita lakukan dan untuk mereka juga gitu, bukan untuk UI atau orang lain atau institusi lain gitu, untuk mereka gitu. Nah tapi di dalam proses itu kan sulit ya, apalagi udah misalnya masyarakat yang sudah sangat skeptis gitu, yang sangat marginal, yang sudah sangat skeptis, mungkin banyak sekali pengalaman negatif dengan ya di masa lampau gitu. Itu akan lebih panjang prosesnya, tapi mungkin menurut saya ya gaining trust itu is one of the key ya. Ini lebih pertanyaan ke implementasi nyatanya sih Mbak Indira. Jadi dari awal tim perancang itu trying to gain trust with the locals sehingga ada diskusi FGD ini dan akhirnya ada implementasi desainnya sehingga mereka bisa menempati tempat tinggal mereka yang baru atau ya itu kira-kira time frame-nya biasanya berapa lama sih Mbak? Waduh, itu bisa tahunan kali ya. Karena gaining trust ini kan bukan hanya dengan 1-2 orang gitu ya. Banyak. Dan kita mesti tahu nih gimana relasi kuasa yang ada di komunitas tersebut nih, pentolan siapa nih, kita pegang dia dulu gitu kan.
baru kemudian kita mungkin bisa dapat akses dan sebagainya gitu. Lama sih ya, mungkin bahkan tahunan gitu ya. Wow. Jadi makanya proyek-proyek yang memegang teguh prinsip pengaruh utama gender ini emang butuh waktu sih. Jadi planningnya tuh harus panjang gitu. Nah, tapi ini kan bisa menjadi bank data ya sebenarnya ya. Ketika kita udah punya banyak koleksi data dari kota A, B, C, D, E, F, G, itu kan sebenarnya bisa menjadi resource kita gitu. Ketika kita akan membangun di konteks yang lain, kita bisa belajar kan dari situ gitu. Jadi sebenarnya anggap aja kita lagi membangun library mengenai kebutuhan gender gitu. I see. Misalnya ya di Indonesia gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya nggak sia-sia juga dan nggak akan kemana-mana juga gitu si data-data ini akan dipergunakan juga gitu. Sebenarnya pembicaraan ini sangat seru ya Mbak Inira, dan kalau saya boleh pilih, if it were up to me, saya masih mau lanjut ngobrolin. It's a very huge issue, tapi mungkin karena kita terbatas waktu, saya mau terima kasih dulu sama Mbak Inira atas pandangan yang sangat inspiratif, very insightful. It's a very topik yang sangat jarang dibahas di Indonesia. Tapi sebelum saya akhiri sesi yang ini, mungkin saya mau nanya bagi Mbak Inira, seperti apa sih rumah yang benar-benar membahagiakan dan memulihkan keseimbangan hidup penghuninya bagi si ayah, ibu, anak, dan orang tua lansia dan disabilitas? Rumah seperti apa? Ini jawaban yang agak lebih filosofis, nggak terlalu praktikal, boleh? Boleh. Ya mungkin kalau rumah yang adalah yang yang saling mendengar ya, saling menghargai gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau di dalam suatu unit sosial inti ya keluarga itu kan ada banyak kepala, banyak keinginan, banyak kebutuhan gitu kan. Nah, tapi as long as semua dianggap sebagai individu yang setara, gitu ya, dan saling mendengar, kemudian saling mengakomodasi kebutuhan, tentunya itu akan menjadi ruang aman buat semua, gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin itu prinsipnya sih itu ya. Jadi kita nggak peduli mengenai dimensi ya. Rumahnya bisa kecil tapi as long as seluruh family member itu bekerja bersama-sama kemudian saling mengakomodasi ya, itu bisa menjadi ruang aman dan ideal gitu. Rumahnya besar tapi ya itu semua hanya harus mendengar perkataan satu anggota keluarga aja, yang lain have no say gitu ya. Dan itu akan nggak menjadi ruang aman kan gitu. Jadi menurut saya yang ideal ya itu. Tapi tentu saja kalau kita bicara dari aspek yang lebih praktikal ya, tadi kan kenyamanan termal, kenyamanan apa segala macam ya, mungkin bukan itu ya. Ya itu tadi. I see. Oke, thank you Mbak Inira untuk Sama-sama. insight yang baru ini. Saya belajar banyak. Yang tadinya saya nggak tahu jadi sok tahu. Sekarang saya jadi tahu. Oke, berikutnya kami mengundang para pendengar untuk memperdalam isu ini melalui program peminatan perumahan dan pemukiman di Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, serta mengikuti riset dan kegiatan di Recepool, Research Center for Housing and Policy. Terima kasih telah mendengarkan Seeds of Knowledge, Talks on Housing, Unlearn. Sok tahu. Sampai jumpa di episode berikutnya, tempat kita terus menggali ide, merancang keadilan, dan membangun keberlanjutan dari rumah ke peradaban. Terima kasih. Terima kasih for having me.